Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Rumina Lestari, NIM 1810 30 11 23. Nah, di sini saya akan melakukan penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Down syndrome. Nah, di sini saya menggunakan pasien boneka. Nah, untuk kasus Down syndrome itu sendiri, untuk problem yang pertama itu si anak Down syndrome ini mengalami tonus ototnya itu sangat lemah, sehingga akan terjadinya delay atau keterlambatan pada kemampuan si anak Down syndrome ini. Nah, terutama pada motorik kasarnya. Nah, sehingga kita akan memberikan stimulasi pada anak Down syndrome supaya untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, sebenarnya si anak ini sudah bisa melakukan kemampuannya, tetapi dikarenakan otot-ototnya itu yang lemah, sehingga dia terjadinya delay atau keterlambatan untuk melakukan kemampuan. Nah, di sini sebelum kita memberikan latihan, kita akan memberikan stimulasi terlebih dahulu. Nah, itu ada neurostructure. Nah, di mana neurostructure ini dimulai dari kepala. Bisa mulai dari kepala, ini ubun-ubun, kita mulai dari kepala, usapan menuju ke mata, terus ditekan menuju ke leher, ke lengan, siku dan tangan, terus dibuang. Habis itu dari tangan lanjut ke siku, terus ke shoulder ditekan, habis itu ke seluruh tubuh, ke hip, ke knee, ke ankle, terus dibuang. Nah, di sini kita bisa melakukan pada jumlah yang ganjil, misalnya 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tetapi kebanyakan sering dipakai itu hanya 3 sampai 5 kali. Nah, kita ulang 3 kali. Nah, dari kepala turun ke mata, ditekan, turun ke leher, menuju ke lengan, ke siku, ke tangan, terus dibuang. Habis itu dari tangan ke siku, ke lengan, shoulder ditekan, ke badan, ke hip, ke knee, ke ankle, dibuang. Habis sudah 3 kali melakukan, kita akan memberikan stimulasi yang tangan satunya itu di bawah, tangan satunya itu berada di bawah umbilikus, satunya lagi berada di atas umbilikus. Itu kita akan memberikan usapan atau stimulasi sampai ke incisura jigularis 3 kali, 1, 2, 3. Habis itu kita ke arah shoulder, 1, 2, 3. Habis itu ke shoulder satunya, 1, 2, 3. Habis itu kita ke pinggul atau hip, 1, 2, 3. Pinggul satunya, 1, 2, 3. Habis itu gerakan memutar, 1, 2, 3 sampai 3 kali semuanya. Habis itu kita akan memberikan stimulasi pada otot, terutama otot pada pectoralis mayor. Kita berikan stimulasi 1, 2, 3. Satunya 1, 2, 3. Habis itu kita ke pinggul, terutama itu pada sias. Kita berikan stimulasi 1, 2, 3. Sias sebelahnya 1, 2, 3. Habis itu kita akan beralih ke otot rectus abdominis, itu otot perut. Nah, di sini kita akan memberikan stimulasi, itu tangan kita di sini, terus kita akan ke atas ke bawah. Perhitungannya ke atas ke bawah, 1, 2, 3. Nah, setelah itu
kita akan beralih ke bagian lengan. Nah, di sini untuk bagian lengan kita akan memberikan stimulasi terutama pada otot bicep. Bicep 1, 2, 3. Terus menuju ke siku, ke bawah 1, 2, 3. Ke atas 1, 2, 3. Terus ke uris 1, 2, 3. Nah, habis itu kita akan ke tangan sebelah satunya. Kita menuju ke bicep 1, 2, 3. Nah, habis itu kita ke siku 1, 2, 3 bagian bawah, terus ke bagian atas 1, 2, 3. Terus kita ke uris 1, 2, 3. Nah, habis itu kita akan ke bagian kaki. Nah, di sini pada otot quadricep kita akan memberikan stimulasi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus ke knee 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus kita ke Achilles, tendon Achilles 1, 2, 3. Habis itu selesai sebelah satunya, kita menuju ke sebelah satunya. Pertama otot quadricep 1, 2, 3. Kita berikan stimulasi ke bawah ke atas lagi 1, 2, 3. Terus itu kita ke lutut atau knee 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus kita menuju ke Achilles, tendon Achilles 1, 2, 3. Habis itu kita akan berikan tendon otot quadricep dibuka. Habis itu diberikan aproksimasi, buka 1, aproksimasi 2, 3. Buka 1, 2, 3. 3 kali. Terus ke sebelah satunya buka 1, 2, 3. Habis itu kita beralih lagi ke bagian tangan. Nah, di sini kita akan memberikan stimulasi pada tangan pada posisi 90 derajat. Nah, sisi 90 derajat atau pada posisi tangan kita fleksi. Nah, kita beri tangan kita fleksi, kita berikan aproksimasi 1, 2, 3. Sisi 45 derajat 1, 2, 3. Habis itu kita beralih ke tangan sebelahnya 90 derajat, aproksimasi. Tarik aproksimasi 1, 2, 3. 45 derajat, aproksimasi 1, 2, 3. Beralih lagi ke bagian kaki. Untuk kaki, untuk pada derajat 90 derajat, aproksimasi 1, 2, 3. Relax. Ke sebelah satunya aproksimasi 1, 2, 3. Relax. Nah, baiklah, di sini kita akan beralih ke posisi miring. Si pasien dimiringkan. Habis itu kita akan memberikan usapan terlebih dahulu. Berilah usapan dari bawah asilas menuju ke panggul. Hitung sampai 3 kali. 1, 2, 3. Habis itu kita akan memberikan stimulasi pada bagian di bawah silas 1, 2, 3 pada bagian panggul 1, 2, 3. Selesai memberikan stimulasi, maka kita akan memberikan aproksimasi kepada di bagian bawah asilas. Kita berikan aproksimasi 1, 2, 3. Setelah itu kita akan memberikan sedikit relaksasi kepada si pasien. Berikan sedikit relaksasi. Nah, setelah itu tangan kita berada di skapula. Satunya berada di sini, pinggir sini. Terus
arahkan skapula berdekatan dengan tubuh kita. Yang tangan satunya ini menjauh ke sebelah sana. Kayak gini. Nih. Sampai ke panggul. Terus dibalikan lagi. Yang tangan satunya ke belakang, tangan satunya ke depan. Nah, diulang 3 kali. Nah, kalau tadi tangannya ke depan, nah kita ini tangannya yang ke belakang. Skapula, tangan satunya di sini, terus dekatkan ke sini. Nah, setelah selesai ke miring sebelah sini, maka kita akan beralih ke sampingnya. Sama seperti tadi, berikan usapan terlebih dahulu dari aksila sampai ke panggul. 3 kali, 1, 2, 3. Habis itu kita akan berikan stimulasi di bawah silas 1, 2, 3. Panggul 1, 2, 3. Habis itu kita akan berikan aproksimasi 1, 2, 3. Setelah memberikan aproksimasi, kita akan memberikan sedikit relaksasi kepada si pasien. Berikan relaksasi. Nah, setelah itu kita akan seperti tadi, tangan satunya itu di skapula, satunya di sini. Nah, kan, setelah itu dikembalikan. Sebaliknya juga, kalau tangannya di belakang kayak gitu juga. Habis itu kita ke posisi tengkurap. Nah, di mana di posisi tengkurap kita akan memberikan sentuhan elusan lagi. Dimulai dari kepala, ke punggung, terus ke kaki, terus dibuang. Kita tidak memberikan pada bagian lengan karena tadi kan di depan sudah diberikan, jadi tidak apa-apa ketika kita tidak memberikan pada saat si bayi tengkurap. Kita ulang 3 kali, dari kepala, punggung, ke kaki, dibuang. Dari kepala, punggung, ke kaki, dibuang. Nah, habis itu kita akan memberikan stimulasi pada otot bagian kaki. Nah, itu adalah otot hamstring. Kita akan memberikan stimulasi 1, 2, 3. Terus otot di bawah otot hamstring atau kaki bawah 1, 2, 3. Terus tendon Achilles 1, 2, 3. Habis itu kita akan beralih ke kaki yang sebelahnya. Hamstring 1, 2, 3. 2 hamstring 1, 2, 3. Terus untuk tendon Achilles 1, 2, 3. Nah, habis itu kita ke posisi terlentang lagi. Nah, di sini kita akan memberikan stimulasi. Sebelum itu kita sebelum kita memberikan stimulasi, sebaiknya kita harus menanyakan sesuatu kepada pasien atau kepada keluarga si pasien. Nah, kita menanyakan berapa umur si pasien dan kemampuan apa yang bisa si pasien untuk usia sekarang. Nah, di sini di skenario saya yang saya dapat, si pasien saya berumur 21 bulan. Nah, di sini pasien saya hanya bisa duduk. Nah, jadi kalau dia sudah bisa duduk, maka kita akan memberikan stimulasi dari duduk ke merangkak, merayap, berdiri, dan berjalan. Nah, di sini saya mulai dari duduk. Nah, untuk duduk itu sendiri dia memiliki 3 cara untuk melakukan stimulasinya. Nah, tetapi di sini saya akan mengambil satu cara saja yang menurut saya itu mudah dipahami si anak.
Nah, cara stimulasinya itu yang pertama pegang kedua tangan, lalu angkat tangan si pasien sampai menuju ke daerah duduk. Nah, di sini kalau si pasien sudah dalam keadaan duduk, pasien diminta untuk tangannya itu bertumpu pada bagian depan si pasien. Nah, di sini tubuh si pasien. Nah, di sini kalian bisa mengulang cara ini sampai pasien benar-benar mengerti atau paham caranya yang tadi. Habis itu, setelah itu kita akan memberikan stimulasi keseimbangan pada saat dia duduk. Nah, tadi kan tangan si pasien ini bertumpu pada bagian depan si pasien. Bertumpu pada bagian depan si pasien. Nah, kita atau kalian itu berada di belakang si pasien. Setelah itu, kita akan memberikan stimulasi pada bagian shoulder. Terus arahkan ke sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, di sini kita akan melihat apakah si pasien itu sudah mampu dalam mengatur keseimbangan duduknya pada saat dia duduknya. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan stimulasi merangkak. Nah, di mana stimulasi merangkak ini untuk gerakan merangkak ini di mana gerakan yang menyeimbang bagian otak kanan dan kiri secara bergantian. Nah, di mana biarpun anak tidak suka pada gerakan merangkak ini, tetapi kita itu harus mengenal kepada anak tersebut gerakan merangkak ini. Suka tidak suka, kita harus mengenalkan pada anak tersebut. Nah, untuk stimulasinya itu menggunakan guling. Nah, di sini kita menggunakan guling. Anak diletakkan di atas guling dalam kondisi tengkurap. Terus stimulasikan kaki anak itu dalam keadaan merangkak. Habis itu, tangan si pasien satu persatu disuruh maju sehingga kakinya pun ikut maju. Nah, untuk stimulasinya seperti itu. Itu bisa diulang terus-menerus sampai si pasien merasa paham untuk gerakan itu. Nah, habis itu kita beralih ke stimulasi merayap. Nah, untuk stimulasi merayap itu sendiri, dia dalam keadaan tengkurap, di mana seandainya kaki sebelah kiri si pasien itu dalam keadaan fleksi. Nah, dia berlawanan untuk tangan sebelah kanan itu disuruh maju. Nah, untuk yang sebelah kiri itu mengangkat. Nah, jadi yang sebelah kanan tangannya maju, kaki kiri fleksi, yang ini mengangkat. Habis itu kebalikan, yang ini maju ke depan, kaki kanannya itu fleksi, yang ini mengangkat. Nah, jadi polanya itu dia seperti cicak yang merayap. Nah, ulangi juga gerakan ini sampai si pasien itu merasa paham dan benar-benar bisa. Setelah itu kita menuju ke gerakan berdiri. Nah, di mana untuk gerakan berdiri ini si pasien dalam keadaan jongkok. Terus kita stimulasikan, kita pastikan bahwa
lututnya itu terjaga. Terus lututnya itu pastikan bisa lurus dan angkat pantat bawah sampai dia menuju ke posisi berdiri seperti ini. Nah, dimana ini juga bisa diulang terus menerus kepada pasien sehingga pasien itu bisa mengerti. Nah, habis dia selesai sudah tahu berdiri, nah di sini kita akan mengajarinya posisi berjalan. Nah, dimana untuk posisi berjalan itu sendiri, kalau si pasien sudah tahu berdiri, misalnya posisi berjalan, tangan kanan saya ke depan, maka yang kirinya itu pastikan melenggang. Tidak, kita itu jalan tidak seperti robot. Nah, sehingga terang kita itu akan selalu terjaga. Jangan jalan seperti robot. Harus mengajar dengan yang benar. Baik, cukup sekian penata laksanaan sedikit stimulasi pada kasus anak Down syndrome. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.